Bismillahirrahmanirrahim. Samangke dugi wa yu'fa an mahalli istijmarihi pun kepanggih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa an mahalli istijmarihi wa an wanimi dzubabin. Wa yu'fa lan den ma'fu apa an mahalli istijmarihi saking panggonan pepere syahas. Wa an wanimi dzubabin lan den ma'fu saking kotorane utawa teleke laler. Wa bauli wa rausi khuffashin lan uyuh lan kotorane lawa fil makani ing dalem panggonane salat. Wa kadzalan iku kaya iki al makan as-saubu utawi dodote musolli wal badanu lan badane musolli. Wa ingka surat senajan akeh apa salasah alasane li usril ikhtirazi krana angele rumeksa anha saking salasah. Wa yu'falan den ma'fu amma saking wa yu'falan den ma'fu apa amma saking barang jaffa kang garing apa mah min dzarqi sairit tuyuri saking teleke sekerine pira-pira manuk fil makani ing dalem panggonane salat idza ammat ari kalani sumrambah apa albalwa penyuba bihi kelawan majaffa min dzarqi sairit tuyur. Wa qadiyatu kalamil majmu'i utawi qadiyae kalame kitab majmu' iku al-afu dan ma'fu anhu saking dzarqi sairit tuyur fi thawbi ing dalem dodot wal badani lan badan aidon hale maneh padha karo makan. Wala yu'falan ora bisa den ma'fu apa an ba'ril fa'ri saking teleke tikus walau ya bisan senajan anane ba'ril fa'r iku kang garing alal aujahi miturut ing atase kaul kang luweh duweni wajah. Lakin afta tetapine aweh fatwa sapa syekhuna guru ingsun Ibnu Ziyadin nyatane Imam Ibnu Ziyad awe fatwa kaba'dil mutaakhirina kaya setengah pira-pira ulama mutaakhirin afta bil afwi kelawan den ma'fu anhu saking ba'ril fa'r idza ammat ari kalani sumrambah apa al balwa penyuba bihi kelawan ba'ril fa'r kaumumiha kaya oleh umumi balwa fi dzarqi tuyuri ing dalem teleke pira-pira manuk. Wala tasihulan ora sah apa salatuman salate wong hamala kang gawa sapa man mustajmiron ing wong kang peper au hayawanan utawa gawa ing hayawan biman fadhi kang iku tetep ing dalem dalan burine hayawan najisun utawi najis au mudzakkan utawa gawa ing hayawan kang den beleh ghusila kang den basuh apa madbahu nggon sembelihane mudzakkah duna jaufihi ora wetenge mudzakkah au mayitan utawa nggawa ing barang kang mati tahiron kang suci kaadamin kaya anak Adam wasamakin lan iwak lam yuhsal kang ora den siram apa batinuhu batine mayit tahir au bidatan utawa nggawa ing dok maziratan kang rusak fi batiniha kang iku tetep ing dalem jerone bidhah madhirah damun utawi getih. Wala sholatu qabidin lan ora sah salate wong kang nyekel tarafa muttasilin ing pucuke barang kang gandeng binajisin kelawan najis. Wa illam yataharrak senajan ora dadi obah apa muttasil biharokatihi kelawan harokati qabid.
Far'un ai hadza far'un utawi iki iku pangpangan siji. Lauro alamun ningali sapa syahs ningali man ing wong yuridu kang ngarepake sapa man salatan ing salat wa bisaubihi hale iku tetep ing dalem dodote man najisun utawi najis ghairu ma'fuin kang ora den ma'fu apa anhu najis maka lazimahu mongko wajib ing syahs apa i'lamuhu ngandani apa i'lamuhu aweh weruh ing man yuridu salatan. Wa kadzalan iku kaya ikilah luzum wa kadzalan kelawan kaya ikilah luzum yalzamu wajib apa ta'limu man mulangi ing wong ra'ahu kang ningali sapa syahs ing man ningali yukhillu hale nacatake sapa man biwajibi ibadatin kelawan kewajibani ibadah fi ra'yi muqalladihi ing dalem pendapate wong kang den anut den takliti man. Tatimatun utawi iki iku pangpangan siji yajibu wajib apa al istinja'u cawi mingkuli kharijin saking saben-saben barang kang metu mulawithin kang ngupai apa kharij wajib istinja bimain kelawan banyu wayak filan nyukupi fihi ing dalem al istinja apa ghalabatu dhanni zawalin najasati ngelindie penyono ilangi najis wala yusannulan ora den sunnahake khina idin nalikani ghalabatu dhanni zawalin najasah ora den sunnahake apa syammu yadihi ngambu ing tangane syahs utawa mustanji wayang bagilan sayukjo apa al istirkha'u ngendoake utawa ngedenake li Allah ya buka derapun ora tetep apa asaruha labete najasah tetep fi tadha'ifi syarhil ma'iddati ing dalem lempit-lempitane tepungane bokong au bisalasi masahatin utawa istinja kelawan telu pira-pira usapan ta'ummu kang sumrambah apa salasi masahat al mahalla ing panggonane najis fi kulli marratin ing dalem saben-saben ambalan ma'atang kiyatin sertane bersihake ngusap bijamidin kelawan barang kang atos qoliin kang bisa bedol apa jamid pun samangke nerusaken tentang pembahasan najis-najis yang dimakfu wa yu'fa'an mahal istijmarihi hukumnya dimakfu artinya tetap najis cuma dimakfu tempat bekas ceboknya seseorang dengan menggunakan batu lek wonten tiang cawi damel watu damel tisu itu pasti bersih gak koyok banyu mesti si ono asari wonten labeti enten bekasi lah itu tempat bekas daripada goni cawi damel tisu nih wow meskipun ada bekasnya itu nisbat untuk pelakunya untuk dia itu hukumnya dimakfu. Jadi kalau ada orang istinja dengan menggunakan selain air pakai batu pakai tisu atau yang lain-lain sekalipun itu ada asar ada bekas itu hukumnya dimakfu tapi sanes ain bukan najisnya lek najisnya mboten dimakfu tapi lek bekas niku dimakfu wa anwani midzubabin begitu juga hukumnya dimakfu kotorannya lalat jadi telek laler niku hukumnya najis tapi dimakfu wa bauli wa rausi khuffashin begitu juga hukumnya dimakfu kencing dan juga kotorannya kelelawar di kelelawar niku uyuwe kali teleke hukumnya najis tapi dimakfu dimakfunya ini fil makani kemakfuannya khusus untuk tempat sholat jadi umpama tenggene panggene sholat niku tenggene masjid utawa tenggene pundi mawon nggone sholat niku enten kotorane laler enten uyuwe kelelawar enten teleke kelelawar itu hukumnya dimakfu. Bagaimana kalau selain tempat sholat wakadza as-saubu wal badan begitu juga hukumnya dimakfu pada baju dan juga badannya orang yang sholat misalnya tenggine kelambi niki enten oyo utawa teleke kelelawar utawa teleke laler niku hukumnya dimakfu wa ing kasurat meskipun itu banyak li usril ikhtirazi anha karena memang 3 kasus itu rupane teleke laler oyone
napa namine lawa kali teleke lawa niku dianggap sulit untuk dihindari, terutama tempat-tempat yang memang kondisinya banyak hewan-hewan itu, sehingga hukumnya dimakfu. Wa yu'fa amma jaffa min dzarqi sa'irit tuyuri fil makan idza ammat al balwabi. Begitu juga hukumnya dimakfu kotoran burung yang lain, kotorane manuk napa mawon sedaya niku dimakfu khusus tempat sholat. Tapi lek kelambi ketelekan teleke manuk boten dimakfu, khusus tempat sholat ini hukumnya dimakfu kotoran-kotoran burung dengan syarat idza ammat al balwabi, jika memang sifatnya itu tidak bisa dihindari. Pancen bendinane manuk liwat mesti nelek, sehingga sangat sulit kalau andai kata orang itu diperintahkan untuk membersihkan terus menerus. Maka kalau seperti itu kotoran burung itu tetap najis ning dimakfu. Wa qadhiyatu kalamil majmu' al-afwu anhu fi tsaubi wal badani aidha. Memang kalau di dalam Fathul Mu'in ini mengatakan bahwa kotoran burung itu hanya dimakfu khusus untuk tempat sholat. Kalau untuk selainnya tidak dimakfu. Cuma tuntutan daripada kalamnya kitab Majmu', di dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi itu justru tuntutannya berbeda. Artinya najisnya kotoran burung itu dimakfu baik tempat sholat, badannya orang yang sholat atau bajunya orang yang sholat, semuanya dimakfu, tetap dengan catatan jika memang itu sulit dihindari. Wala yu'fa'an ba'ril fa'ri walau yabisan alal aujahi. Selanjutnya tidak akan pernah dimakfu kotoran tikus. Telek tikus niku nggak ngarah dimakfu walau yabisan, meskipun kondisinya sudah kering, itu tidak akan dimakfu menurut pendapat yang kuat. Telek tikus niku masih garing, masih wake kaya apa, niku menurut pendapat yang kuat tidak bisa dimakfu. Cuma lakin afta Syekhuna Ibnu Ziyad kaba'dil mutaakhirin bil afwi anhu idza ammat al balwa bih ka umumiha fi dzarkit tuyur. Hanya saja menurut fatwanya Imam Ibnu Ziyad, sebagaimana fatwanya ulama mutaakhirin, menyatakan bahwa kotoran tikus, telek tikus niku lek memang sulit dihindari, maka hukumnya juga dimakfu sebagaimana kotoran burung yang lain. Misalnya pancen omah ini wake tikus sih, umpama dikon berseni terus-terusan niki gak iso, kesel akhirnya, isuk berseni, awan berseni, sore berseni. Ketika memang seperti itu, menurut fatwanya Imam Ibnu Ziyad, menurut fatwanya ba'dil mutaakhirin, mengatakan bahwa itu hukumnya juga dimakfu. Wala tasihhu sholatu man hamala mustajmiron. Hukumnya tidak sah sholatnya seseorang yang membawa atau menggendong orang yang istinja dengan menggunakan batu. Niki balik tentang pembahasan wau. Uang cawi gawe watu niku bekase dimakfu, najis tapi dimakfu. Ya napa lek wong niki misale digendong, ana wong mari cawi gawe watu, jelas enten bekasi tenggene bokong ini. Bukan ainun najasa tapi bekasnya najis. Untuk dia memang dimakfu, tapi untuk orang lain ini tidak dimakfu. Sehingga nalika wong niku digendong, posisi sing gendong niki salat-salate mboten sah. Karena dia dianggap membawa najis, rupane wong sing cawi gawe watu niki wae. Lek digawe wonge dhewe makfu pancen gak iso dihindari, bokonge dhewe. Tapi kalau untuk orang lain itu hukumnya tidak dimakfu. Sehingga kalau dia membawa, menggendong orang yang istinja dengan menggunakan tisu, batu dan lain-lain, hukum sholatnya tidak sah karena membawa najis. Au hayawanan biman fadhihi najisun. Begitu juga tidak sah sholatnya seseorang yang membawa, menggendong hewan yang di pantatnya ada najis. Mari ono kewan nelek ono najis, mari ngoyo marongoten yo gak dibasuh gak apa. Kok misalnya numpak nanggone wong sholat niki sholatnya tidak sah karena dia dianggap membawa najis. Au mudzakkan husilamat bahuhu duna jaufi. Begitu juga tidak sah sholatnya seseorang yang membawa hewan yang sudah disembelih, ono petik mari dibeleh, mantun dibeleh, marono dicekel ambek sholat ngeten niki, dibawa dalam kondisi sholat. Iki jenenge fikih nggih ngeten niki, bahas barang sing yo mbuh niku terjadi mbuh mboten jelas dibahas. Auha malamudzakan husilamat bahu. Begitu juga tidak sah sholatnya seseorang yang membawa hewan yang telah disembelih.
kemudian tempat sembelihannya gulune niki pun dibasuh wis gak ono getene, tapi duna jaufi jero wetenge sing pancet teleke wakeh kotorane akeh, ini sholatnya tidak sah karena dia dianggap membawa najis. Sehingga lek kepingin sah misalnya nggawa petik mari dibeleh yo jeroane dibersihani dhisik digawa sah karena kondisinya sudah suci. Au maitan tahiron ka'adamiyin wasamakin lam yuhsal batinuhu, atau begitu juga tidak sah sholatnya orang yang membawa sesuatu yang mati tapi suci. Contoh anak Adam menungso niku lek mati tidak dianggap bangkainya najis, bangkainya suci. Keranten walakot karomna bani Adam, manusia itu sekalipun ketika mati bangkainya suci, jasadnya itu dianggap suci, ketika dia dibawa oleh orang yang sholat digendong ambil orang sembahyang, itu hukumnya sholatnya tidak sah. Karena apa? Lam yusal batinuhu, selama batinnya belum dibasuh masih ada najis di dalam perutnya. Sehingga lek dhek sholat ambil gendong wong mati masih jasad ini suci, dalamnya ada najis, dia dianggap membawa najis. Au bidhatan madhiratan fi batini hadamun, ataupun orang yang sholat itu membawa telur yang busuk. Telur yang busuk itu telur yang tidak bisa diharapkan nantinya menjadi hewan. Cara petik itu gak bakal jadi petik karena ndoki bosok, buan, istilahnya buan, nggawa ndok sing bosok. Telur yang busuk ini ketika dibawa oleh orang yang sholat, sholatnya tidak sah jika memang fibat ini hadamun, jika memang di dalam telur itu ada darah, karena darah itu dianggap najis di dalam telur yang busuk itu tadi, sehingga kalau dibawa maka sholatnya tidak sah. Wala sholatu qabidhi tarafi muttasilin binajisin wa illam yataharrak biharokatihi. Begitu juga tidak sah sholatnya orang yang memegang ujung dari sesuatu yang bertemu dengan najis. Misalnya enten rafia niki pucuke ana teleke, kula sholatnya keli rafia, maka sholat orang ini tadi tidak sah karena dia dianggap membawa najis. Jadi sholat nggawa kabel ngeten niki, nyekel mic ngeten niki utawa nyekel kabel, posisi kabel niki dawa tegene pucuke enten najis, ini sholatnya nggak sah. Wa illam yataharrak biharokati, sekalipun benda yang ia pegang ini najisnya tidak akan bergerak andai kata kita bergerak. Cara niki kan kula obah ya kono gak obah, ini tetap dianggap membawa najis. Ini berbeda dengan persoalan sujud. Kalau persoalan sujud, wong sujud tenggene serban, misalnya jenengan nyangklong serban tenggene pundak, marongoten serbane niku dawa, niki ketika serban itu kita sujuti, ini apakah sholatnya sah atau tidak, dianggap penghalang atau tidak, tergantung. Serban niku umpama kula obah terus pojok sing tak sujudi niki obah napa mboten? Lek obah berarti itu dianggap sebagai penghalang, artinya cara sujud gak sah karena serban ujung itu tadi bergerak-gerak karena gerakan kita, sehingga kalau kita sujudi itu gak sah. Tapi lek serbane dawa 3 meter ngeten, dadi koyo ya serban teng mriki tapi marangoten ujungnya koyo sajadah malih, niku cara disujudi itu tetap sah karena ujungnya tidak akan bergerak karena gerakan kita. Niki beda kali kasus najis. Kalau kasusnya najis, baik ujung itu bergerak atau tidak bergerak karena gerakan kita, tetap ketika kita memegang ujung daripada benda najis itu, kita dianggap membawa benda najis sehingga sholatnya tidak sah. Far'un ayyadha far'un law ra'a man yuridu sholatan wa bi thawbihi najisun ghairu ma'fuwin anhu lazimahu i'lamuhu. Barang siapa melihat orang lain yang hendak melakukan sholat sedangkan di bajunya ada najis yang tidak dimakfu, jenengan budal nang masjid kape sembahyang, ternyata nanggone klambine wong nang ngarepe sampean niki enten najisi, kape sembahyang wonge kape takbir, awak-awak ngerti bahwa orang itu di bajunya ada najis yang jelas tidak dimakfu, umpama dhek sholat sembahyangnya gak sah, maka wajib bagi kita untuk iklam, untuk memberikan peringatan kepada dia, untuk memberitahukan kepada dia, mas klambine sampean ono najisi, itu hukumnya wajib, meskipun cara nang ngarepe awak dhewe niku arek cilik niku tetep wajib dieling nih. Karena apa? Cara teng jerone niku li annal amra bil ma'ruf la yatawaqqafu 'alal isyan.
karena memerintahkan kebaikan, melarang keburukan itu tidak menunggu terjadi kemaksiatan. Cara arek cilik mesti dia sembahyang masih nggawa opak kan yo gak apa-apa ngarek cilik. Cara arek cilik zina yo gak ono hukumi. Ini tetap bagi kita ada kewajiban untuk melarang, untuk mengingatkan. Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bergantung kepada kemaksiatan. Wa kadza yalzamu ta'limu man ra'ahu yukhillu biwajibi ibadatin fi ra'yi muqalladihi. Ha niki nggih sami. Begitu juga hukumnya wajib untuk mengajarkan, untuk mulangi, murui kepada orang yang jelas-jelas kita lihat ketika dia melakukan satu ibadah, dia jelas-jelas meninggalkan atau merusak atau mencacatkan satu kewajiban ibadah itu menurut pandangan ulama yang dia ikuti. Contoh, misalnya jenengan sholat tenggene masjid, ono wong lali gak tasyahud awal ngadeg, begitu eling kok balik, niki jelas yukhillu biwajibi ibadatin. Cara sembahyang itu gak dadi, kudune lek tasyahud awal lali ngadeg gak oleh balik bisa. Maka setelah itu bagi kita wajib untuk ngulangi wong niku. Mas sampean tak kandhani yo, sembahyang model ngene iki gak sah, ngene iki kewajibane ngene. Nah, ini bagi kita wajib untuk memberitahu kepada orang lain yang jelas-jelas merusak ibadahnya, melakukan ibadah dengan tidak baik, untuk mempelajari dia, mengajari dia, tapi fi ra'yi muqalladi, jika memang jelas-jelas ulama yang dia anut itu memang tidak seperti itu. Lek jenengan sik bingung, ono wong sembayang gak ada bismillah wa Fatihah, wis jelas mari takbir gak ada bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ini bagaimana? Apakah kita setelah itu wajib mengajari dia, mulangi dhek, deloken dhisik kira-kira wong iku mazhabe apa? Lek mazhabe gak Syafi'i gak usah dielingne, karena memang menurut pandangan ulama yang dia ikuti gak wajib. Baru kalau kita tahu jelas, oh wong iki jelas mazhabe Syafi'i kok gak maca Fatihah, gak maca bismillah Fatihah, berarti orang ini jelas merusak kewajiban sholat, kewajiban ibadah, maka wajib kita ingatkan, kita pelajari, kita ulangi. Tapi lek wonge mazhabe gak jelas, kados Sa'il Cak Badrus ngeten iki, gak usah dielingne niki. Masih gak bismillah, masih gak apa, gak usah dielingne. Olahe lha iki cara ngono ulama sing dianut iki sah apa gae gak ero. Jadi soalnya imamnya gak jelas, muqallad ini gak jelas. Iki mazhabe Syafi'i ta Maliki ta Hambali. Oleh kadang yo gak kabeh. Kadang yo Syafi'i, kadang yo Hambali, kadang yo Maliki. Kalau orangnya belum jelas, artinya kita belum bisa mempositifkan bahwa sholatnya orang ini gak sah. Yo ojo delen nelek ngoten. Kalau memang sudah positif, kewajiban ibadah dia menurut pandangan ulama yang dia ikuti itu tidak seperti itu, maka wajib bagi kita untuk mengajarinya. Cuma lek tengene anak ini ku enten catatan ngeten. Umpama biasanya wong murui ngono iku dikei ujroh, dikei bayaran. Nah nih, umpama biasanya mulangi ngono iku lek gak dikei bayaran ya gak gelem. Umpama enten kejadian seperti itu, maka bagi dia hanya wajib mengajari dia jika memang dibayar. Lek gak dibayar gak wajib, karena memang kejadiannya seperti itu. Lah, soalnya biasa ngoten. Kados cara tengene anak niku bahasane ngeten. Naam ingku bila dzalika bi ujratin lam yalzamhu illa biha 'alal mu'tamad. Tengene anak niku dipun dawuhaken, jika memang mengajarkan hal semacam itu lumrahnya perlu dibayar, perlu ada ongkos yang dikeluarkan, maka seseorang tidak wajib untuk mengajarkan itu kepada orang yang salah ibadahnya, kecuali jika memang dia dibayar, karena memang pantese dibayar. Niki cara jari anak ngono. Umpama murui yo gak apa-apa, tapi gak wajib. Wajibe lek pancen dibayar jika memang pantas dibayar. Niki di dalamnya seperti itu. Takimatun yajibu al istinja'u min kulli kharijin mulawwithin bima'in. Kemudian sekarang pembahasannya pun ganti. Niki membahas masalah istinja. Hukumnya wajib untuk istinja dari setiap hal yang keluar dan itu mengotori.
min ahadis sabilain, dari salah satu dua jalan, ketika ada sesuatu yang keluar dan itu mengotori, maka itu hukumnya wajib untuk diistinja, dibersihkan dengan menggunakan apa? Bimain. Satu, media kita, alat kita untuk membersihkan istinja itu adalah dengan cara menggunakan air. Wa yakfi fi ghalabatu dhanni zawalin najasa. Wong cawi niku jane kewajibane sampai ping pira? Cara dibasuh iku ping 3 ta ping 10 ta ping yo napa? Ini enggak ada batasan pasti. Yang terpenting ketika sudah ada dugaan kuat bahwa najisnya telah hilang. Oh, kira-kira teleke wis gak ono. Najis oyo iku wis gak ono, wis bersih. Ketika memang sudah ada dugaan kuat najisnya hilang, maka cukup. Wala yusannu khina idzan syammu yadihi. Apakah kita itu wajib untuk mendeteksi iki teleke wis hilang apa durung yo? Carane tangane diambu niki gak sunnah, gak wajib yo, gak sunnah, gak perlu ngoten niku. Jika memang kita sudah punya dugaan kuat bahwa najis itu sudah hilang, maka tidak ada kewajiban, tidak ada kesunahan, tidak ada anjuran untuk kita mendeteksi tangannya diambu. Wis gak perlu seperti itu. Selama ada dugaan kuat najisnya telah hilang, beres, berarti istinjanya selesai, kewajiban istinjanya selesai. Wa yanbaghi al-istirkha'u li alla yabqa atharuha fi tadha'ifi syarhil maq'adah. Kemudian hukumnya wajib, yang bagi ini kita ngene lebete wujuban. Hukumnya wajib bagi seseorang setelah pada saat istinja untuk istirha, didenih. Jadi wae istinja niku silite didenih. Supaya apa? Supaya tidak ada bekasnya najis yang tersisa di lempitan-lempitane pantat kita. Jadi supaya bersih. Caranya didenih, dibasuh dengan bersih. Au bi thalathi masahatin ta'ummul mahalla fi kulli marratin ma'atan kiyatin. Atau media yang kedua, alat yang kedua untuk kita istinja adalah tidak pakai air, melainkan dengan 3 kali usapan yang bisa membersihkan tempatnya najis, di mana setiap usapan itu memang mampu membersihkan najisnya, membersihkan ainun najasahnya, bijamidin koliin. 3 usapan itu kita lakukan dengan menggunakan sesuatu yang padat, benda padat, contoh kados tisu, pakai batu, nggak harus batu, sesuatu yang padat, koli, dan itu mampu menghilangkan najis. Pakai kain misalnya, kain sing memang kasar, sing sifatnya mampu menghilangkan napa namine ainun najasah. Lek koyo keramik nih masih benda padat tapi gak iso ngilangi, boleh boten koli, lunyu boleh, tidak bisa menghilangkan ainun najasah. Isine salah niku saged tapi rada lumayan niku. Pun wayun dabu lidakhilil kholai sakmenten monggo mbok menawi saking rencang-rencang wonten ingkang boten sepakat utawi wonten ingkang badhe taklet nyumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe taklet Gus, mengenai yang tadi bahwa bekasnya yang dimakfu saja itu tadi ketika orangnya digendong itu kan menjadikan kita tidak sah sholatnya. Sedangkan dulu pernah ada pertanyaan bahwa bagaimana hukumnya ketika kita membawa anak bukan membawa ya, jadi kada kita sholat kemudian ada anak kita yang popoan, ya kita nggak tahu sudah ada isinya atau tidak, tapi kalaupun sudah ada isinya terus kemudian naik ke punggung kita, itu bagaimana? Nah, apakah bisa disamakan dengan yang disampaikan tadi? Seperti itu. Oke, terima kasih. Nggih. Ini pertanyaan memang sering kita bahas nggih. Jadi hukumnya bagaimana sholatnya seseorang yang di situ kebetulan ada anak kecil yang sedang memakai pempes, yang di situ ada najisnya
baik itu oyo atau yang lainnya, itu hukumnya sholatnya kita bagaimana? Sebenarnya sebelum kita lari ke ibarat kitab-kitab lain, yang perlu kita pahami 100% dulu niku dari kitab Fathul Mu'in sekaligus i'anahnya, karena ada beberapa penafsilan di situ antara ketika itu dipegang kemudian hanya sekedar disentuh dan juga semisalnya. Coba kita buka yang teng Fathul Mu'in wau nggih. Teng Fathul Mu'in niku teng riku dingendikaken di qauluhu wala sholata qabidi torofin muttasilin binajisin. Juga tidak sah sholatnya orang yang memegang tali yang mutasil dengan perkara yang najis. Memegangin kobit niku napa iki jenenge? Menggegam, bukan hanya sekedar memegang, tapi menggenggam. Kan ada bedanya nggih. Antara sekedar menyentuh ngeten tok dengan menggenggam itu beda. Malah teng syarae teng i'anah ini disebutaken wa hasilul mu'tamad. Kita simak bareng-bareng yang di i'anahnya ini, soalnya tafsilannya lumayan perlu untuk difahami secara dalam-dalam nih. Kalau di dalam kitab i'anahnya niku dingendikaken pertama annahu in wadu'a torfal habli bi ghairi syaddin ala juz'in tahirin min syai'in mutanajjisin kasafinatin mutanajjisatin au ala syai'in tahirin muttasilin binajisin kasajuri kalbin lam yadurra dzalika mutlaqan. Pertama permasalahannya adalah ketika kita itu meletakkan napa bahasane tali, ujung tali atau tampar dengan tanpa adanya napa iki jenenge ditali, diikat, tanpa adanya diikat atas juz yang suci dari sesuatu yang najis, seperti halnya safinah yang najis. Contoh ngeten nggih, semisal salon niki semisal safinah napa bahasane? Perahu. Yang mana salon ini yang kita ibaratkan perahu tadi ini merupakan perkara yang mutanajis, terkena najis. Kemudian di situ ada tali yang menjulur ke kita, dan tengriki catatani biwairi syaddin, tanpa adanya ikatan, mek ditekek ngoten tok, kenging teng kula ngoten tok nggih. Au ala syai'in tahirin muttasilin binajisin kasajuri kalbin lam yadurra dzalik, atau talinya itu tadi diletakkan atas sesuatu yang suci, tapi sesuatu yang suci itu tadi mutasil dengan perkara yang najis, seperti gelangi asu. Nah, nawasan misalnya segelang bahasanya apa? Kalung ya. Kalung ikat lehernya napa? Anjing. Jadi semisal kalau kita itu membawa talinya ini suci, gitu. Terus marangoten nyambung nang ikat lehernya anjing, maka tengeriku dingendikaken dengan syarat tanpa adanya diikatkan kepada diri kita, cuma ditemplekno ngoten tok, maka itu hukumnya sama sekali tidak bahaya. Berarti kalau kita kiaskan dengan permasalahan anak kecil yang di situ ada pempesnya, ketika anak kecil itu cuma sekedar memegang tanpa adanya genggaman, tanpa adanya ikatan, mek memegang ngeten tok. Biasanya jeneng arek cilik kan kadang ya sampai numpai, kadang ya mek memegang, kadang ya sampai genggam, kan model-model. Maka kalau kita kiaskan untuk permasalahan yang pertama ini, anak kecilnya ini tangannya suci, cuma dia mutasil dengan perkara yang najis, rupane sing ono nang jero pempese niku wau. Maka kalau seperti ketika cuma sekedar dipegang seperti ini, tanpa adanya ikatan, tanpa adanya genggaman, maka itu hukumnya sholatnya tetap sah.
Karena ini namanya dia sedang membawa atau tersentuh perkara yang suci, tapi perkara yang suci ini mutasil dengan perkara yang najis. Coba ini perlu jenengan bedakan. Ini soalnya sekali lagi perlu rodok diangen-angen lebih dalam antara ketika sekedar memegang kemudian diikat ataupun digenggam. Pertama cuma sekedar disentuh tok niku mboten membatalkan, karena itu namanya sekedar nemplek terhadap suatu perkara yang suci, yang perkara suci tersebut mutasil dengan perkara yang najis. Tangannya arek cilik suci, badannya juga suci, menyentuh kepada semisal kita yang sedang sholat. Nah ini kan perkara yang suci nemplek barang sing najis, maka ketika cuma sekedar menyentuh seperti ini sholatnya tidak masalah pun. Itu yang pertama. Yang kedua, tengianai coba diperhatikan malih. Awal doahu ala nafsin najisi walau bila nahwi syaddin dzarra mutlaqon. Atau talinya itu diletakkan langsung kepada perkara yang najis, maka kita membawa talinya walaupun tanpa digenggam ataupun diikat itu langsung dihukumi batal. Semisal nggih lek dicontohna teng mboten saged dicontohna teng semisal niki talinya niki wonten najise ngoten nggih, teng mriki wonten tembelek, terus marang wonten taline niki kula betok, atau bahasanya nggak perlu saya genggam, cuma saya letakkan tangan kula ngeten tok, ini sudah dihukumi batal sholatnya karena statusnya dia itu langsung muttasil bin najis. Seseorang yang sholat tapi memiliki atau gandeng atau sambung dengan perkara yang najis. Bon, yang terakhir, yang ketiga, jenengan mungkin coba kalau simpulakan lebih ringkas, kita secara ibarat mawon diin. Sing terakhir yang nomor 3 prakteknya adalah wa insyaddahu ala tohiri al muttasil bin najisi nudiro inin jarro bijarrihi dhurro wa illa fala. Nggih, teng mriki dingendikaken praktek yang nomor 3 adalah praktek ketika seseorang itu membawa tali. Ini cuma contoh tok tali nih, tali yang di situ kebetulan dia ikat kepada dirinya atau dia genggam. Berarti kan bukan hanya sekedar nemplek, tapi memang benar-benar ada ikatan, ada genggaman. Ketika dia itu mengikat atau menggenggam atas suatu perkara yang suci, tapi perkara suci itu tadi mutasil bertemu dengan perkara yang najis, maka dilihat. Contohnya wau nggih, semisal kita itu membawa tali yang talinya ini suci namun bertemu dengan napa? Sajuri kalbin. Nah, ikat lehernya anjing. Maka ketika ini bukan hanya sekedar ditemplek nang awake dhewe, tapi diikatkan dengan tangan kita atau benar-benar kita genggam, maka ditafsil. Tafsilannya adalah ini jarro bijarrihi. Ketika kok ditarik, maka perkara yang najis tadi ikut ketarik, maka kalau seperti itu doror, sholatnya batal. Wa illa, ketika kok ditarik niku mboten ketarik, maka kalau seperti itu hukum sholatnya tidak masalah. Pun ini penafsilannya. Sehingga kalau kita kembalikan lagi pada permasalahan ketika nopo wonten anak kecil yang sedang memakai pampers yang ada najisnya itu tadi, tafsilannya ada 2 tok niku tadi nggih. Tafsilan yang pertama, ketika kita cuma sekedar disentuh begitu saja, dicekel ngeten tok, mboten sampai digenggam, mboten sampai diikat sama anak kecil yang membawa najis di pampersnya, itu semua ulama menghukumi sholatnya tidak masalah, karena statusnya dia itu adalah sedang membawa, bahasanya ngaten nggih, sedang bertemu dengan suatu perkara yang bertemu dengan
perkara yang najis, bertemu dengan perkara yang suci, yang perkara suci ini bertemu dengan perkara yang najis, dengan tanpa adanya ikatan, dengan tanpa adanya genggaman, itu dihukumi mboten masalah sholatnya. Yang masalah adalah ketika polahnya anak kecil ini tadi sampai napa niki jenenge menggenggam, mengikat, merangkul bahasanya kadang, atau yang lebih meremas barang atau bahasanya sing lebih parah, prakteknya sing lebih parah terkadang sampai menek numpai kan ngeten nggih. Ini tarafnya sudah bukan napa jenenge sekedar membawa sekedar mutasil nih, tapi tarafnya sudah sampai hamlun najasa, membawa perkara yang najis. Kalau seperti ini, maka kalau seperti itu dihukumi najis, membawa najis, otomatis sholatnya batal menurut Syafi'iyah. Menurut kalangan kita Syafi'iyah niku hukumnya batal. Nah ini nanti coba nanti dicarikan solusi nih, tugasnya Cak Badrus nih ya, mencarikan solusi untuk umat piye carane salate gak batal. Soalnya nyuwun sewu, ini benar-benar banyak terjadi dan sifatnya seolah-olah sulit untuk dihindarkan. Sulit untuk dihindarkan. Pamane arek cilik gak paham, ya semoro langsung ngoten mawon. Gak ngerti iki sik salat iki gak salat, gak ngerti iki salat gak oleh nggawa najis utawa oleh nggawa najis mboten ngertos. Melano nanti coba kita carikan lagi ibaratnya, kalau perasaan dulu kula pun pernah menyampaikan. Sampun, Gus. Napa? Dulu ada di Sampun wonten. Enten. Oh nggih. Di mazhab Malikiyah ada. Mazhab Malikiyah. Nggih. Jadi selama najisnya tidak terlihat. Selama najisnya Tidak terlihat. tidak terlihat. Coba ibaratnya diwaca. Kula soalnya dulu saeling kula niku wonten teng kitab fikih ma'ala madzhabil arba'ah. Fikih ala madzhabil arba'ah teng riku karangan Imam Ahmad Al-Jazairi. Teng riku salah satunya adalah di dalam mazhab Malikiyah. Itu mengatakan memang boleh sholat sama membawa najis, itu boleh, karena hukumnya terbersihkan dari najis. Itu cara bahasane bukan syaratnya sholat ngoten tak ya napa, pokoknya sholatnya ini tetap sah sekalipun pakai najis di dalam madhab Malikiyah. Makanya berarti bukan ngomong Nggih, sebelum beralih ke mazhab Maliki nggih. Niki satu solusi begini. Ketika seseorang itu sedang sholat, kemudian positif dinaiki atau dipegang oleh anak kecil, yang jelas-jelas dia itu pakai pampers. Ini ada satu solusi dalam mazhab Syafi'i sebelum beralih ke mazhab yang lain, bahwa di dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan lau ta'allaqa bil musalli sabiyun au hirratun lam yu'lam najasatu man fadhihima la tabtulu sholatuhu li'anna hadza mimma ta'arada fihi al-aslu wal ghalib idil aslu at-taharah wal ghalib an-najasah. Atas tegene mriki ini berlanjut dari kaidah yang kemarin saya terangkan. Kalau wingi enten kaidah bahwa ketika ada sesuatu yang jelas-jelas asalnya suci, kemudian muncul dugaan bahwa terjadi najis, maka di sini ada dua pendapat ulama. Sesuatu yang asalnya itu positif suci, kemudian muncul dugaan terjadi najis, ini ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan tetap berpegang teguh kepada asal, rupanya suci. Ada ulama yang menyatakan ikut dugaan kuat yang itu sifatnya umum, rupanya najis. Lah, ternyata di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i ini berlanjut ketika anak kita itu pempersan, kita nggak tahu positif bahwa pempers iki ono isine apa durung gak ero. Kita sholat digendongi karo arek cilik niku wau, karo anak niku wau.
Ini bagaimana? Selama kita tidak yakin positif ada najis di dalam pampersnya, maka kita bisa ikut asal. Rupanya asline suci gak ono najise. Tapi lek jelas-jelas wae diunggahi kok ambu, wah ya lek iki mboten saged. Jadi ini untuk sekedar memberikan solusi ketika kasusnya itu belum dipositifkan. Jadi ono arek cilik wae sembayang munggah nang gone wong tuane. Ini belum dipositifkan, belum yakin bahwa dalam pampers itu ada najis. Ya sik, ya mestine lek arek cilik iki pampersan ya wis ana najis tapi belum positif. Ghalibnya seperti itu, tapi asalnya suci. Ini menurut para ulama ya tetap seperti kemarin, ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat kita ikut asal rupanya suci. Niki sekedar solusi ketika belum yakin. Belum yakin. Tenggine fikul Islami bahasanya juga sama. Lau hamalal musalli sobian sohiron alaihi najisun. Ketika ada orang sholat menggendong anak kecil yang jelas-jelas dia membawa najis, tabtulu sholatuhu indal hanafiyah lam yatamassak binafsihi li'annahu yu'addu hamilan linajasah. Nggih, lek memang posisine niku jelas nggawa najis, gendong nggih niku jelas hukumnya membatalkan. Niki sekedar solusi ketika sifatnya itu belum diyakini ada najis dalam pampersnya, niku aman. Ikut mazhab Syafi'i mawon beres, tidak batal salatnya selama tidak dipositifkan. Lek ambune jelas pesing atau ambu telek ya jelas niku menurut mazhab Syafi'i sulit untuk kita katakan tidak batal. Niki ngoten. Tapi yang sering terjadi di masyarakat biasane nyare cilik melok ganggu, bukan ganggu yes, bisa dikatakan ganggu lah ya, ganggu sholat. Biasanya kan ketika anak itu naik ke punggungnya bapake, biasanya kan ketika bapak itu posisi julus baina sajdatain, terus pas rukuk biasanya pas sujud biasanya mesti melok terus. Lah jadi wong tua mesti wedi jelungkup kan mesti dikeling kan. Nah biasanya yang terjadi seperti itu. Nah aku nang ibune ya. Nah ketika memegangnya anak, ketika kita memegang itu berarti kan kita kan memegang, nggak cuma sekedar menempel kan, itu memegang itu. Terus kita merasakan di tangan kita itu kok empuk, loh setan, pikirannya loh. Pikirannya dipositif sih. Lah nek es kroso empuk. Berarti kan mestinya kan pempes kan ada isinya mestinya. Empuk terus no. Bener lho. Ya napa ngoten niku? Isine pempes iki. Jawab niku. Sebenarnya biasa. Permasalahan ini gue lek pas wae dicekel kok krasa empuk niku nggih. Niku dadi permasalahan nih. Ini pempes cilik napa pempes gede nih? Pun. Pun kalau lanjutaken malih nggih. Jadi memang dalam permasalahan ini dulu memang sering kula bahas bahwa masalah sholat menggunakan pakaian yang najis atau dalam pertanyaan yang tadi itu memang barangi membawa barang sing najis. Maka kalau seperti itu teng riku dingendikaaken saeling kula niku teng kitab Al-Fiqh ala Madzhabil Arba'ah aja ningali ibarat. Saeling kula niku memang dalam kitab fikih Madzhabil Arba'ah dari kalangan Malikiyah niku
dari kalangan Malikiyah niku ada yang memperbolehkan dengan artian memang lampu merah apa? masih jangankan orang yang dia bawa sholatnya itu membawa najis, dia sendiri yang sholatnya dalam keadaan najis itu ada yang memperbolehkan. Oh, oke. Di dalam kitab Tadhkirun Nas salah satunya coba kalau baca ya. Jadi kalau dalam kitab Tadhkirun Nas, iki yo enek. Kalau di dalam kitab Fiqh Madzhabul Arba'ahnya, teng niku qauluhu izalatun najasah. Al Malikiyatu qaulu dzakaru qaulaini masyhuraini fi izalatin najasah. Ahaduhuma annaha tajibu syartan fi sihhatis sholati. Di dalam madhab Malikiyah niku ada dua. Madhab yang pertama mengatakan bahwa harus menghilangkan najis karena itu merupakan syarat sahnya sholat. Tapi menurut kaul yang kedua di dalam kalangan Malikiyah, sanihima annaha sunnatun. Annaha sunnatun. Dan menurut kaul yang kedua niku mengatakan bahwa menghilangkan najis waktu sholat itu hukumnya hanya sekedar sunnah mawon. La wa syartu wujubiha au sunniyatiha ayyakuna dzakiran lin najasah qadiran ala izalatiha. Fa in sallahadun bin najasah wa kana nasiyan au ajizan an izalatiha fa sholatuhu shahihatun alal qaulaini. Ini malah lebih ringan lagi. Orang itu sholat dalam keadaan di situ memakai perkara yang najis. Itu ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Itu dengan catatan ketika memang dia itu ingat kalau bajunya najis dan dia mampu untuk menghilangkan najis tersebut. Sehingga kalau dia itu sholat dalam keadaan benar-benar lali, lek kapan bajunya itu memang najis, maka kalau seperti itu sepakat menurut madhabnya Malikiyah malah sah. Pun gitu. Terus ini solusi untuk kita sebenarnya bukan hanya dalam permasalahan anak kecil yang membawa pempes yang akhirnya gendong nih, wow. Tapi pokoknya kita dalam perjalanan sering kan nggih, kita dalam perjalanan mek nggawa klambi ambek sarung mek siji, kebetulan kok yo najis bisa, maka bagaimana lek melok Syafi'iyah awak dhewe malah salate engko wajib baleni atau malah salate model jamak tarki ngoten niku, malah ora salat ngoten niku. Maka sing paling enak nggih melok madhabe kalangan Malikiyah, salat sekalipun dalam keadaan najis. Karena menurut salah satu kaul yang ada dari kalangan Malikiyah niku hukumnya menghilangkan najis di dalam sholat itu hanya sekedar sunnah, bukan syarat sah. Tapi kalau bisa ini kaul dipakai ketika kondisi terdesak, kecuali Cak Badrus nggih. Oh ngaten. Nah menurut Cak Badrus niku nggak ada kata-kata terdesak, itu nggak ada. Silahkan dipakai kapanpun. Nggih, nek terus Cak Badrus ngaten. Monggo. Kalau yang jelas itu tadi kaulnya dari kalangan Malikiyah memang seperti itu. Ada dua pendapat yang salah satunya sama persis dengan Syafi'iyah. Nggak bisa yang jenenge najis ya kudu diilangno rek. Tapi menurut kaul yang kedua mengatakan itu hanya sekedar sunnah, bukan syarat sahnya. Pun sehingga awak dewe gini gua nggih, sehingga ketika memang sifatnya arek cilik memang gak bisa dihindari. Gak bisa dihindari ben salat iki mesti ngerangkel terus nggih, pripun nggih derek Malikiyah niki wae. Mboten masalah. Mboten. Tidak salah. Pun kan. Takok liyane iki wis fi. Pun nggih pun jelas nggih permasalahan iki, mungkin tasih wonten sing tanya. Kacau. Pripun Pak Kacang? Rasan ya. Bicara keras. Jawabannya no, kacau.
Matur nuwun. Buanter ya. Terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Mubayyin tadi itu, bahwa dibuka pertanyaan atau hal-hal yang kira itu kurang setuju, saya itu memilih yang kedua itu. Jadi di sini disebutkan bahwa tidak sah sholatnya seseorang ketika membawa sesuatu yang telah disebutkan, yang tadi itu disampaikan oleh saudara Dani. Salah satunya itu ada anak kecil yang kita ternyata di Malikiyah itu hukumnya sah. Saya ini kalau melihat takrirat di sini itu ada mengatakan bahwa juga tidak sah ketika orang membawa hayawan yang belum cawi itu. Padahal menurut saya tidak ada hayawan yang cawi dengan sendirinya itu. Jadi kalau menurut saya ini termasuk pengecualian bahwa ketika kita membawa hayawan baik itu belum cawi ataupun yang belum cawi, itu tetap tergolong sholat yang sah, karena hayawan yang belum cawi itu menurut ulama yang lain itu kan dihukumi suci, bukan ma'fu tapi suci gitu. Jadi hal-hal yang di anusnya hewan itu dianggap suci karena mereka itu ya, kalau misalnya berak ya tidak ada cawi, itu nggak ada, jadi dihukumi suci. Jadi menurut kalau di sini itu tidak sah, itu kurang pas, karena hal seperti ini itu kan sulit sekali itu jadi gitu Pak. Jadi membawa hayawan yang belum cawi itu pun termasuk sholatnya sah, karena itu hayawan walaupun setelah berak itu ya hukumnya suci gitu. Itu terima kasih. Nggih, wis pokoke gelem salat dihukumi sah mboten mon mboten napa-napa. Iya, kok soro-soro. Lah nggih, angel-angel gelem salat wis apik niku. Kok lah ya kok ngelo di sini kok angel men gitu. Lagi, menurut intinya kan ngoten, intinya begitu. Intinya memang seperti sing didhawuhna kalian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Tadhkirun Nas. Kita itu kalau musuhnya orang awam jangan dipersulit. Kita itu kalau musuhnya orang awam, pokoknya mereka gelem sholat, itu wis api. Bahkan salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Tadhkirun Nas niku nggih, orang perempuan itu sholat itu nggak usah dipersulit, harus pakai ruku dan juga semisalnya. Pakaian yang mereka gunakan itu loh, suruh sholat pakai itu aja nggak apa-apa, sudah sah. Pokoknya intinya gini gua, wong awam wis pokoknya gelem sholat itu semua apik ngoten mawon. Cuma itu kelasnya orang awam. Lek kelasnya wong sing mboten awam, wis walim kados Cak Badrus ngeten niki. Sing diwaca akeh. Nggih pun nggih. Intinya pun jelas kok, artinya memang sekali lagi fatwa dari Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu wis pokoke gawe wong awam niku sing gampang-gampang mawon lah. Karena mereka itu untuk melakukan untuk sholat ajek 5 waktu itu tok wis apik banget. Beda halnya bukan kalangan awam, kalangan khos. Ya itu sudah semangat jenenge sholat itu wis semangat.
sekalipun diberi syarat-syarat yang berat itu bagi mereka ringan kalau orang-orang yang khos. Kalau kinten kok ngoten dong ya. Tapi yang jelas kalau khilaf niku jangan dipertentangkan. Maksudnya begitu. Maksudnya apa yang ada dalam kitab Fathul Mu'in yang mengatakan bahwa hewan itu yang bimangfadihi najisun. Gini itu tetap kaul yang dimiliki oleh Fathul Mu'in. Apa yang jenengan baca di kitab lain bahwa itu tetap tidak masalah suci, ya udah, niku tetap suci. Sah, maksudnya nggak usah dipertentangkan. Khilaf itu tidak untuk dipertentangkan, tapi untuk diikuti salah satunya ngoten mau. Pribun jawab terus. Oke. Gini, kemudian saya ngerot yang kedua. Di dalam Fathul Mu'in lagi itu. Di Fathul Mu'in itu menerangkan bahwa di situ ada ketika kita membawa sesuatu bangkai suci, ya, bangkai suci yang mana di dalam perutnya itu belum dibersihkan. Lah, di situ kok memakai ibarat adamiyin. Padahal kalau kita ada orang meninggal kemudian wetenge diedel-edel itu hukumnya kan haram. Lah, maksud saya tendensi ketika memakai adamiyin itu di mana? Padahal itu sangat tidak mungkin sekali. Kalau misalnya as-samak atau jarot boleh karena diedel-edel nggak apa-apa. Tapi kalau di sini pakainya itu adalah bangkai yang suci seperti halnya samak dan adami. Lah, padahal di adami itu kalau diedel-edel hukumnya kan haram. Artinya sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan itu kok sampai dipakai untuk contoh di situ. Maksudnya tendensinya kemana? Padahal itu sangat-sangat tidak mungkin itu dilakukan. Nggih. Memang niku sing didhawuhaken jenengan niku persis kados sing teng i'anah niku lho. Duka dawuh jenengan sing persis i'anah napa i'anah sing persis dawuh jenengan. Angel. Sing niki dawuh ngeten. Qauluhu lam yusal batinuhu ail mayyit at-tahir. Fain husila batinuhu, ketika kok batinnya, perutnya ini dibersihkan. Bi an syukka wa huwa binisbah lil adami ya haramu. Illa fima ustusnia. Nah, ini ada satu catatan illa fima ustusnia. Lima fihi min intihaki hurmatihi lam tabtul as-salat bihamdihi. Memang hukumnya itu kalau membawa seorang mayit yang suci seperti mayitnya anak Adam, yang batinnya itu sudah disucikan dulu, perutnya dibelah, ya, perutnya dibelah, tembelek, uyut, semuanya dihilangkan yang ada di dalam najis ini tadi. Itu hukumnya salatnya menjadi sah. Cuma kalau dinisbatkan kepada seorang adami itu hukumnya haram, karena itu namanya intihakul hurmah, merusak kehormatan seorang anak Adam. Illa fi ma ustusnya, kecuali anak Adam yang dikecualikan, dengan artian yang sudah tidak memiliki kehormatan secara syariat Islam, seperti yang kita ketahui contohnya kafir harbi, murtad. Itu termasuk anak Adam yang sudah menjadi pengecualian, yang mana mereka sudah tidak memiliki hurmah lagi. Bahkan Nyun Sewu dingendikaken di dalam kitab Bajuri dan juga semisalnya, kalau musuhnya itu murtad, harbi dan juga yang lainnya, boleh untuk dikasih makan ke anjing dan juga semisalnya. Maka kalau seperti itu, kalau prakteknya itu anak Adam sing model harbi ataupun murtad itu tadi, maka ketika kok dibelah perutnya niku pun boten haram, karena termasuk illa fima ustusnya, boleh untuk memang jasadnya tidak muhtaram lagi, tidak dimuliakan lagi secara syariat. Tetapi memang benar hukumnya haram karena itu merusak kehormatannya seorang anak Adam yang sudah mati. Tapi ada yang memang tidak dimuliakan secara syariat Islam, yaitu harbi dan juga murtad. Itu boleh, bahkan sampai dikasihkan makan untuk anjing itu boleh, karena tidak wajib untuk dimakamkan bagi kita. Nih ngoten. Ya walaupun nanti kita tetap memakamkan dan juga semisalnya itu tetap boleh, mboten masalah. Cuma secara hukum asal
Jadi nggih bukan cara bahasane, bukan kok haram 100% mutlak, mboten, ada kemungkinan halal sama sekali mboten. Ada praktek yang bisa niku wonten, yaitu harbi kalian murtad itu tadi. Pripun? Monggo Cak Badrus. Kalau kita pun cekap nggih. Dados anak adami yang ustusnia itu nggih contohnya harbi sama murtad itu tadi. Niku wonten. Iya. Tapi kamu tepat sih, Kak. Pripun? Saking sail kadosnya mboten trimo to lek dicontohna harbi kali murtad nih. Kepingin belo kados. Wong wedok meneng mati. Oh, namu. Loh, itu kan nambah syakul batin. Enggak, aku nambah emas. Tidak obi. Iya. Perintah. Iya, monggo. Nusewu pada tangrik. Dalam hal menghilangkan najis, apakah ada kewajiban dalam menghilangkan najis itu baunya atau warnanya itu apa juga harus hilang atau cukup ainnya saja? Najis apa saja? Nanti enggak, maksudnya dalam hal menghilangkan najis apapun itu apakah cukup ainnya saja atau bau dan warnanya juga harus hilang? Gitu aja, terima kasih. Berarti pertanyaan ini baleni sawir wingi malih nih. Apakah dalam menghilangkan najis itu cukup cuma ainnya, zatnya najis itu yang dihilangkan, atau wajib untuk menghilangkan bau, warna dan juga rasa? Saya rasa niku kemarin kan sampun menjadi pembahasan dan niku nggih, bahwa dalam menghilangkan najis itu bukan hanya zatnya najis itu saja yang wajib dihilangkan, tapi bau, warna dan juga rasa itu juga wajib dihilangkan. Cuma ada beberapa praktek yang di situ dimakfu ketika sulit untuk dihilangkan dari segi nopo ini yang dikecualikan. Dari segi nah ya, ada beberapa yang di situ ketika memang sulit untuk dihilangkan, maka di situ dihukumi dimakfu dari segi bau, warna dan juga rasa. Jadi semisal wis sulit untuk dihilangkan, dikerok 3 kali sik panggah gak ilang mawon, maka kalau seperti itu nanti ada yang dimakfu. Artinya masih yo gak ilang itu tidak masalah, yang penting salah satunya. Yang penting salah satunya mboten kok campuran bareng-bareng. Pripun? Emangnya niki napa nih? Kok kepingin baleni sawir sing wingi? Emangnya kenapa nih? Ada permasalahan napa? Maksudnya langsung disebutkan yang lebih spesifik mau. Dalam hal menghilangkan najis tadi itu kan kita tidak disunahkan untuk membau tangan ya. Membau artinya tangan. Jika kita nggak membau tapi kita sudah tercium baunya, sudah Wah, baunya nggak enak. nggih. Nah, itu berarti walaupun airnya sudah hilang ya, tapi masih tersisa baunya tanpa kita menciumnya ya, kita menciumnya. Itu berarti gimana? Masih dihukumi najis atau dimakfu? Niku kan wonten punan teng ianae. Ketika kok ternyata tangan yang kita gunakan berseni kemaluan belakang itu tadi kok ternyata ambu, padahal wis disabuni kok si ambu ae. Ini kan tajam banget nih berarti yang ambune. Maka kalau seperti itu teng ianae wonten ada beberapa penafsiran dari para ulama, apakah yang dihukumi najis itu cuma tangannya mawon, atau yang dihukumi najis itu tangan dan juga
kemaluan belakang atau duburnya juga masih dihukumi najis. Tengriku teng ianae teng qauluhu wala yusannu hina idin syammu yadihi. Tengriku dijelaskan qauluhu wala yusannu ai hina idza ghalaba ala dhanni zawalun najasah. Qauluhu syammu yadihi naibu fa'ilin. Naibu fa'ili yusannu. Nah niki falau syamma min yadihi raihatan najasati lam yuhkam bi baqa'in najasati alal mahal. Keterangan yang pertama mengatakan bahwa kalau seseorang itu mencium di tangan kirinya yang sudah digunakan untuk membersihkan duburnya dari kotoran, kok ternyata masih bau kotoran, maka di sini dikatakan yang dihukumi najis itu adalah cuma tangannya saja. Kalau duburnya itu tetap dihukumi suci. Kalau duburnya itu tetap dihukumi suci. Wa in hakamna yadahu bin najasah fayusalu yaduhu faqat. Tangannya dihukumi suci, tapi kalau duburnya niku kebalik. Duburnya niku dihukumi suci, tapi tangannya tetap dihukumi najis. Niku menurut keterangan yang ada dalam kitab I'anahnya ngoten. Tapi qala fit tuhfah illa ayyashummaha minal mulaki lil mahalli fa innahu dalilun ala najasatihima kama huwa dhahir. Wa qawluhu minal mulaki lil mahal wa huwa batinul usbu alladhi massa mahallan najasah. Terus niki diberi kecualian. Kecuali kalau sing ambu kotoran itu tadi adalah bagian yang digunakan untuk membersihkan dubur itu tadi. Semisal niki dicontohkan batinul asobi. Memang dari ngeriki ujungnya batinnya jari yang dalam. Ini jenenge ujungnya jenenge jari-jari yang bagian dalam ini yang memang ini digunakan untuk membersihkan. Maka kalau seperti itu keduanya dihukumi najis. Panggon dubure niku nggih dihukumi najis, tangannya juga dihukumi najis. Makanya ini seperti sing didhawuhna kalian para ulama. Sebenarnya ketika kita cawi itu wajib nggak sih kita pakai sabun? Nah ini kan menjadi permasalahan. Nyuwun sewu, soalnya kadang kan ngeten. Kadang ketika kotorannya itu tidak bisa bersih, ambune gak iso hilang kecuali pakai sabun. Itu wajib pakai sabun atau tidak? Ini ku ulama khilaf. Kalau yang ada di dalam kitab niki Tarsyihul Mustafidin, niki dingendikaken kalau memang sekiranya tidak bisa hilang, niki disebutaken kalau memang sekira tidak bisa hilang kecuali dengan memakai sabun, maka niki qauluhu khaffafa fi hadzal mahal yu'khadhu minhu annahu law tawaqqafat izalatur raihah ala asnanin aw ghairihi lam yajib wa huwa dhahirun illah al-madhkurah. Menurut yang ada di dalam kitab Tarsyihul Mustafidin, dalam kita cawi menghilangkan kotoran yang ada pada dubur kita setelah kita membuang hajat, itu ketika kok baunya tidak bisa hilang kecuali menggunakan sabun. Menurut satu pendapat mengatakan gak wajib pakai sabun. Tapi yang ada di dalam kitab Pinggire Buhiyah, napa iku jenenge Fatawi Ibnu Ziyad atau napa iku jenenge yang satunya lagi itu mengatakan ulama niku khilaf. Andaikan baunya itu tidak bisa hilang kecuali menggunakan sabun, ada yang mengatakan ya berarti wajib pakai sabun. Makanya kita dalam cawi itu nggih alangkah baiknya, lebih amannya, karena memang ulama khilaf, ada yang mewajibkan pakai sabun, ada yang tidak mewajibkan pakai sabun ketika baunya itu tidak bisa hilang kecuali pakai sabun. Maka kalau seperti itu lebih amannya kita memakai sabun biar hilang 100%, dan menurut para ulama menghukumi itu sudah dihukumi suci.
Niku ngoten. Pun jelas ya. Nggih, pripun? Pripun? Coba terus pripun? Nggih. Ini dalam far'un itu mukhatabnya itu kepada orang yang tahu ataukah orang yang mau sholat, maksudnya najisun ghairu ma'fuin anhu itu mukhatabnya itu kepada orang yang mau sholat ataukah kepada kita yang tahu. Artinya begini, contoh, saya mengikuti madhab bahwa segala rusuk selain adami itu kan suci menurut saya. Semua tembelek hatta tembelek asu suci menurut saya, kecuali tembelek kacong. Ngaten. Berarti koyo-koyo luwih elek daripada anu. Nggih, kalau menurut saya kan gitu. Jadi saya ketika punya madhab, maksudnya mengikuti pendapat itu, ketika melihat orang yang mau sholat di bajunya ada celetong, itu apakah saya itu masih kewajiban untuk mengingatkan? Padahal orang yang mau sholat itu sudah kita yakini bahwa itu termasuk yang ghairu ma'fu. Tapi menurut saya, jenengan selaku nopo niki orang yang di badannya ada najis gini, saya yang tahu pada orang kacong mau sholat di bajunya tembelek wedhus akeh ya. Menurut pendapat saya tembelek wedhus atau tembelek apa saja suci bagi saya. Lah apakah kalau menurut kacong itu kan misalnya ghairu ma'fu, apakah saya masih berkewajiban mengingatkan dia? Padahal menurut saya itu adalah najis yang artinya bukan najis, itu suci. Itu maksudnya. Apakah saya masih berkewajiban untuk mengingatkan? Gitu maksudnya. Memang sekali lagi yang sering menjadi pertanyaan adalah ketika kita itu beda madhab. Kan seperti itu nggih. Ini memang yang sulit itu adalah ketika kita itu beda madhab. Cara kita menyikapi orang yang beda madhab itu bagaimana sih? Ini sebenarnya sudah banyak sekali tangdir-tangdirnya di dalam kitab-kitab fikih nih. Pokoknya semua orang itu harus dijalankan sesuai pada realnya masing-masing. Jadi semisal nih dalam praktek yang ditanyakan oleh Sa'il Cak Badrus nih kalau keyakinannya orang yang melihat itu orang masalah, sholat nggak najis orang masalah, atau bahkan malah dihukumi suci, nggak suwe-suwe oleh dipangan barang nggak sih? Semisal ngoten, betul kacongnya. Semisal ngoten, tapi di dalam madhabnya orang yang bajunya ada kotoran itu tadi, dia madhabnya adalah nggak sah kalau sholatnya ada kotoran kambingnya. Maka apakah wajib mengingatkan? Tengriku tinggi akan hukumnya tetap wajib mengingatkan, karena dalam hal ini yang diiktibar itu bukanlah madhabnya orang yang melihat, tapi madhabnya orang yang sedang melakukan. Kalau dia tahu itu dianggap mungkar. Kalau dengan artian kalau tetap dia lakukan sekalipun dia tidak tahu, itu dianggap mungkar secara suratan. Berarti mukhatabnya itu di orang yang mau sholat. Mukhatab untuk mengingatkan itu orang yang melihat, orang yang mengetahui. Misalnya saya berdua, gitu Pak. Kacong mau sholat, saya menganggap bahwa saya kan mengikuti madhab bahwa semua kotoran kecuali kotorannya manusia itu adalah suci. Tapi menurut kacong, ya, karena saya koncoan suwe, menurut dia enggak. Itu apakah saya masih wajib mengingatkan? Wajib mengingatkan. Wajibnya dari mana Pak? Maksud saya begini, kalau dibalik, apakah masih wajib? Kalau dibalik nggak wajib. Kalau dibalik, nggak wajib. Kalau menurut saya itu, nah kalau kan gini, lauro'a apabila kita melihat, nah kita melihat najis yang ghairul ma'fu, itu kemana itu? Iya. Kalau menurut saya itu kayaknya itu mukhatabnya ke orang yang melihat Pak, bukan orang yang
mau melakukan gitu. Kalau pemahaman saya, ketika kita melihat orang yang mau sholat di situ ada najis yang ghairu ma'fu, itu kan nur kita, bukan dia, kan gitu maksud saya. Ini kalau ibaratnya ditutupkan dulu dengan Fathul Mu'in, wa kadza yalzamuhu ta'limu man ra'ahu yukhillu biwajibi ibadatin, tapi sing fi ra'yi muqalladihi, orang yang sedang mau sholat ini muqalladnya bagaimana? Dia mengikuti madhabnya siapa? Kalau dia muqalladnya adalah Imam Syafi'i wajib suci dan juga seterusnya, dia wajib mengingatkan sekalipun orang yang melihat itu dia tidak meyakini itu hal yang wajib, tidak meyakini itu hal yang najis. Karena itibarnya sekali lagi yang kewajiban mengingatkan adalah orang yang melihat, yang wajib diingatkan adalah orang yang mau melakukan sebuah ibadah, tapi harus sesuai dengan ra'yu muqalladihi, madhabnya orang yang dia ikuti. Kalau seperti ini pemahaman saya itu orang yang semadhab, Pak, yang wajib itu, Pak. Kalau tidak semadhab ya nggak usah. Kenapa? Untuk apa saya mengingatkan menurut saya itu nggak apa-apa, kan gitu. Ada sebuah contoh di dalam masalah ini ya. Salah satunya adalah mengenai perihal dolanan sekak. Nah, catur ya. Dolanan catur. Kalau di dalam madhabnya Syafi'iyah, dolanan catur itu hukumnya adalah boleh, nggak sampai haram. Tapi kalau di dalam madhab Malikiyah, sing jenenge catur niku hukumnya adalah haram. Timbul sebuah permasalahan ketika sing caturan iki satu madhab Syafi'iyah, satu madhab Malikiyah. Iki apa dewe-dewe hukume apa dewe-dewe apa mboten? Nang riku jawabannya adalah seperti ini. Ketika ada orang Syafi'iyah main catur, dia keyakinannya caturan itu nggak sampai haram. Ada Malikiyah main catur, keyakinannya itu adalah haram. Maka bagaimana? Syafi'iyah ini kan keyakinannya kan boleh caturan, sedangkan yang Malikiyah ini hukumnya haram dia caturan. Ngerewangi caturan bagaimana? Tengeriku dingin akan hukumnya haram. Ngerewangi ini gitu hukumnya haram, karena dia dianggap i'anah alal maksiat. Dia membantu orang yang Malikiyah tadi ben ngelakoni sing jenenge caturan yang menurut dia adalah haram. Ini kita memang harus secara bahasan memahami lebih dalam dari segi kita menyikapi orang yang beda madhab dari kita. Melana tengriki sudah diingatkan fi ra'yi muqalladihi, itu sudah menjadi qaid mutlak. Madhabnya orang yang mau kita ingatkan itu bagaimana? Ngoten lho. Itu yang menjadi catatan mutlak. Pun nggih. Pripun saking Sail? Sampun jelas nggih? Ini Nggih, pripun Pak Kacang niki selaku orang yang mau diingatkan nggak terima nih gitu ya. Ya no. Nggih, pripun? Oh, awal wow. Ya, tak gaji tadi itu nggak usah baik. Ya. Masalah menghilangkan najis. Masih bau apa? Wis cewek wis cawi. Ya cewek kasaru. Cawi. Ya. Masih ada baunya katanya tadi ya. Yang suci itu duburnya, yang ini najis ya. Hah? Najis itu masalah menghilangkan najis. Ditanya kan najis, kalau di bawah sholat gimana ini Pak? Ya najis di bawah sholat bentarang Syafi'iyah nggak boleh. Katanya baunya tidak hilang-hilang. Lek bau dah hilang-hilang kan kenapa emang? tetap terbawa.
Nah, nggih, kan kalau tidak bisa hilang kecuali menggunakan sabun. Gunakan sabun tidak bisa, Pak. Tetap bau. Peka iki, Pak. Peka sekali darus, gak penting. Mangan batang. Mari mangan nopo niku? Mari mangan Bangkai. nopo? Hah? Enggak, ini kita meniki. Gimana kalau dibawa ke sholat? Tidak bisa angel, Pak. Masih bau loh ya, lek bau masih bau. Disabuni sih bau. Iya, masih bau. Kadang seperti itu tuh kadang, kalau terus-terusan. Kalau dibawa sholat gimana gitu loh. Gatem. Terima kasih. Berarti ini pertanyaannya melebar dari yang awal tadi. Ya, nah, bisa dijawab ya. Nggih. Teng mriki dingendikaken bahwa memang di dalam menghilangkan perkara-perkara yang najis seperti sing pada permasalahan yang kemarin itu secara hukum asal memang wajib untuk menghilangkan semuanya. Tengriku wajib untuk dihilangkan semuanya, zatnya najis, kemudian warna, bau dan juga rasa semuanya wajib dihilangkan. Lalu bagaimana kalau seandainya ada salah satu dari tiga sifat ini yang sulit untuk kita hilangkan? Contoh, semisal tengriku ada tafsilannya itu. Wa kaifiyatu ghuslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wa ya al musammah bil ainiyah takunu bi zawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin. Jadi dalam menghilangkan najis itu dzatiyah, barang najisnya dihilangkan dan seluruh sifat-sifatnya warna, bau, rasa wajib dihilangkan. Lah baru ada permasalahan fa'in bagi atau menajasati dzarrah. Nggih. Kalau yang tersisa itu adalah urusan rasa. Rasanya sik kuat, rasanya sik pahit ngoten semisal nggih. Maka kalau seperti itu walaupun teng mriki akan tetap bahaya dengan artian tidak bisa dimakfu. Tapi aulaunun aurihun asura zawaluhu lam yadurra. Tapi andaikan ada bau atau ada warna yang benar-benar sulit untuk dihilangkan, maka kalau seperti itu tidak masalah. Niki perasaan teng mabadik fikih mawon wonten lah niki. Enggak usah dukur-dukur lah iki. Yo ndak ngono carane rek. Carane seperti itu. Mosok mari dijawab mabadik fikih ono ndak seperti itu. Hah? Ya udah enak lah awak iki perasaan rek. Ngono lho. Hah? Iya, tahu takon maning aku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan masalah mic. Katakanlah ada studi kasus ten mriku masjid nggih lagi direnovasi nggih. Terus ampli niku dipindah di sini. Nah, ampli. Lah untuk kadang kan imam masjid niku menggunakan mic yang dicantolkan di baju. Ketika kabel niku melintang ngantos mriko, di situ kan di luar masjid nggih.
ten mriku wonten kotorane kucing lah. Nah, termasuk niku kan nggih najis ta. Napa termasuk salate imam masjid niku wae usah. Tapi kan walaupun tidak dipegang kan tapi dijepit nomor iki. Diikatkan ngoten lho. Apa maneh nek hujan rintik-rintik ing saniki kan usume renovasi masjid besar-besaran. Kemungkinan kan ampli mungkin dipindah di luar masjid atau madrasah mriki napa mriko untuk renovasi niku wau. Nah, niku pripun? Nggih. Iki balik malih pembahasan mengenai muttasil bisya at-tahir al-muttasil bin najis itu bagaimana? Niki sebenarnya kesimpulannya tentang 3 wau lho. Coba kalau terangkan tiga keterangan yang sudah saya simpulkan tadi ben jenengan mboten salah paham. Kalau mboten jawab langsung nggih, kula terangkan konsepnya dulu ben kita semua benar-benar paham sehingga kita ada permasalahan apapun sudah cukup dengan kaidah yang disebutkan nih. Kaidah yang pertama adalah ketika talinya kabelnya dalam permasalahan kita nih itu langsung mutasil kepada barang yang najis, talinya kabelnya niku langsung mutasil nang barang sing najis, maka kalau seperti itu dihukumi sholatnya batal secara mutlak, baik dipegang, digenggam atau sekedar ditempelkan saja. Ketika taline kabel itu langsung kena barang sing najis. Satu niku. Yang kedua, ketika talinya itu tadi suci tapi mboten langsung nang barang sing najis, tapi barang sing suci sing mutasil kelawan barang sing najis. Nek teng mriku dicontohkan seperti kita membawa talinya anjing yang mboten langsung ke anjingnya, tapi ke napa iki jenenge ikat lehernya anjing. Berarti kan kita mutasil dengan tali yang suci, yang mana tali suci itu masih dihubungkan dengan ikat lehernya anjing, yang kemudian ikat lehernya itu gabung dengan anjing yang hukumnya najis. Maka ini namanya tengriki disebutakan muttasilun bimuttasilin binajisin. Dia itu sambung dengan perkara yang suci yang sambung dengan perkara yang najis. Maka kalau seperti itu hukumnya adalah ketika cuma sekedar diletakkan saja, nemplek ngoten mawon, maka kalau seperti itu hukumnya tidak masalah. Pun itu kados ngoten. Terus sing ketiga, ketika talinya itu diikatkan ditali, digenggam atas sesuatu yang mutasil dengan perkara yang najis. Ya ini gua contoh nih. Tadi semisal napa iku jenenge ikatane anjing niku wau niki mboten sekedar mek nemplek nang awak dhewe, tapi memang bener-bener dicancang, bener-bener diikat, bener-bener digenggam. Maka kalau seperti itu hukumnya tafsil. Ketika kok ditarik menjadi ketarik maka batal, ketika kok tidak ketarik maka mboten ketarik, maka hukumnya mboten batal. Semisal karena memang kalau semisal talinya sangat panjang ngoten nggih, sehingga ketika salah satu dari anjing atau manusianya itu tadi menarik itu nggak akan ketarik karena saking dawa nih ngoten semisal, maka kalau seperti itu mboten masalah. Nah sekarang karek didelok mawon permasalahan niku ketika kabel niku wau dijepit, terus marang ngoten niki kabel rada dawa, terus kenaan nang
najis tok telek kucing ataupun semisal. Ini kira-kira mlebu kewadah sing pundi menurut jenengan? Paham ora nih? Patokane ikut gerak napa mboten nggih? Napa? Patokane ikut gerak napa mboten? Loh, ada 3 wow. Kan prakteknya kan wonten 3. Nggih. Sing masalah gerak atau tidak niku ketika memang dia itu ditalikan atas suatu perkara yang suci yang kemudian baru mutasil dengan perkara yang najis. Jadi prosesnya itu lumayan panjang. Dalam semisal nggih, contoh sing niku lho, anjing membawa tali anjing niku suci. Marang wonten tali anjing niku wau sik ana ikat leher. Ini kan nggih suci. Baru ikat leher ini mutasil dengan perkara yang najis. Itu cara runtutannya kan suci, marana suci baru kena najis. Itu satu ngoten. Wonten sing praktek itu memang langsung kenaan najis. Jadi gak usah 1 2 baru najis mboten. Tapi 1 misal niki kabel niki. Kabel iki langsung kenaan perkara sing najis. Misal teng mriku langsung najis. Nah, sementara teng mriki niki dicancang. Nah, ini kira-kira melbu sing mutasilin binajisin apa sing mutasilin binajisin? Mutasil bin najis. Langsung ya, Okay. mutasilin najisin, dia bertemu dengan perkara yang najis, berarti hukumnya langsung bahaya secara mutlak. Aden loh. Tadi Berarti mboten ansal. badan angsal kalau kita mengikuti madhab syafi'iyah, artinya Oh. bisa membatalkan. Lalu kan istilahnya kan mudah dong ya. Kalau wado'ahu ala nafsin najisi bila nahwi syaddin, walau bila nahwi syaddin dzarra mutlaqon. Kalau hubungannya talinya itu tadi langsung ditekek nang barang sing najise, walaupun tanpa diikat, walaupun tanpa digenggam, walaupun mek ditemplek notok niku sudah bahaya karena hubungannya langsung dia Najis. mutasilin binajisin. Lano wau lho teng niki lho. Nggih. Wala salatu qabidi tarafin mutasilin binajisin wa illam yataharrak bi harakatihi. Teng fathul ini. Kalau ada orang bawa tali, bawa kabel yang langsung mutasil dengan perkara yang najis, kabelnya langsung nemplek nang perkara sing najis, maka itu tidak sah sholatnya. Wa illam yataharrak bi taharrukihi, walaupun kabelnya itu tidak gerak-gerak dengan gerak-geraknya dia, terlalu panjang ngoten kabel ini tetap batal. Berarti kedah dicentelaken ta ya napa ngoten nggih? Napa nih dicentelaken nih? Kable. Hadi kersane mboten ten ngene Oh, cendhak ngoten. solusinya biar tidak terkena najis. Nggih, ngoten. Nggih, biar ya diamankan, kondisi tempatnya harus diamankan. Nggih, ngoten. Nggih. Sing penting niku lho asline. Konsepnya kula simpulaken malih nggih ben kersane kita semua nih ben paham. Moga-moga. Niki kanten Al-Fatihah mawon bareng ngeten. Kesimpulannya ngeten. Kalau talinya itu tali ataupun apa niki jenenge ataupun niki kabel semisal itu kalau langsung mutasil dengan perkara yang najis, bertemu dengan perkara yang najis, maka langsung dihukumi sholatnya tidak sah. Kabel langsung mutasil dengan perkara yang najis, langsung tidak sah. Sekalipun kabelnya itu tidak gerak, kabel wau sing kenaan telek niku mboten gerak gara-gara digerakkan. Karena ini statusnya mutasilin binajisin. Baru ada penafsiran itu ketika mutasilin bimuttasilin binajisin. Suatu perkara yang bertemu niki suci dengan perkara yang bertemu niki nggih suci dengan perkara sing najis. Lah dicontohna wau seseorang yang membawa talinya anjing, yang mana talinya anjing ini mboten langsung nang anjingnya, tapi lang perkara sing suci dhisik rupane napa? Ikat lehernya anjing. Berarti ini kan mutasilin bimuttasilin baru binajisin rupane anjing niku wau. Lah yang mutasilin bimuttasilin binajisin ini baru ada penafsilan.
tafsilan yang pertama, kalau cuma sekedar ditemplek notok, sekedar nemplek ngeten tok, maka kalau seperti itu hukumnya boten masalah. Podo ambek arek cilik sing nggawa pempes wae nggih. Kan bahasane kan muttasilin bi muttasilin binajisin. Terus marangaten kalau kok langsung napa niki jenenge? Digenggam, diikat ataupun semisalnya, maka kalau seperti itu dilihat ketika kok ini jarro bijarihi, tertarik gara-gara ditarik, maka itu hukumnya bahaya, artinya salatnya tidak sah. Ketika tidak seperti itu, maka salatnya tidak masalah. Pun nggih? Pun. Melanjutkan dari niku wau napa jenenge masalah mutasilin au qomidin binajisin nggih. Nuwun tolong dijelaskan kenapa itu nanti kasusnya berbeda ketika sesuatu itu diinjak atau dijadikan alas. Tolong dijelaskan karena itu nanti hubungannya ketika itu bergerak dengan harokah kita akan membatalkan sholat, kalau tidak membatalkan sholat, karena itu saling terkait sekali. Nah ini gua kan dicekel utawa mutasil teng badan kan batal. Nah sekarang kenapa kalau diinjak ini kumboten selama tidak, bahkan ada yang mengatakan walaupun ikut bergerak dengan harokah musolli, ada yang berpendapat itu tidak membatalkan sholat. Ini terakhir nggih. Kalau tadi matur teng panjenengan sedoyo bahwa ada dua kasus yang ini secara fikih berbeda. Kalau untuk urusan sujud, barang disujudi, ini apakah dianggap penghalang atau tidak tergantung barangnya. Kalau barangnya itu nempel di badan kita, nyangkut di badan kita, kemudian benda yang kita sujudi itu bergerak karena gerakan kita, misalnya serbane ndek ngeten tok, wae sujud kan ngelembreh, akhirnya kesujudi. Ini kalau memang serbannya itu kita gerak, serbannya gerak, maka nggak sah kita. Tapi kalau memang serbannya panjang, dua wong ngeten, akhirnya kalau kita gerak ya ujung yang kita sujudi itu nggak gerak, maka kalau itu nggak masalah. Tapi kalau kasus najis ini mutlak. Ketika di badan kita ada sesuatu yang kita genggam, kita tali, kita bawa, yang itu sifatnya bertemu dengan najis, atau mike kabel ngeten, kabel mik niki kok dawa, baik itu bergerak karena gerakan kita ataupun tidak, selama di ujungnya ada najis, maka sholat kita tidak sah. Perbedaannya nopo? Tengene Kulyubi dipun dawuhaken qauluhu wa illam yataharrak biharokatihi, meskipun tidak bergerak karena gerakan musolli. Wa faraqo sihhatas sujudi, hal ini berbeda dengan kasus sahnya sujud ala malam yataharrak biharokatihi, ketika kita sujud pada benda yang tidak bergerak karena gerakan kita. Perbedaannya bi annal mu'tabar huna al ittisalu bin najis. Perbedaannya kalau untuk urusan najis itu yang terpenting kita sambung dengan najis. Bahasa sambung itu gerak gak gerak gak dipedulikan. Podo hae. Pokok sambung ambil najis berarti kamu dianggap bawa najis. Kalau dianggap bawa najis sholatnya nggak sah. Jadi nggak ada perbedaan antara taharruk dan tidak taharruk. Sedangkan sedangkan dalam kasus sujud, kaunus sujudi al mu'tabar kaunus sujudi ala qororin. Kalau dalam kasus sujud yang dijadikan tolak ukur itu adalah kita sujud pada sesuatu yang menetap atau tidak. Kalau sesuatu itu tidak bergerak, meskipun itu nempel di badan kita, maka tidak dianggap sebagai penghalang karena dia koror, menetap. Tapi lek barang ini kuwau obah karena gerakan kita, maka itu tidak dianggap sebagai koror, maka dianggap sebagai penghalang. Niki perbedaannya nggak? Terus bunti sail. Terus umpami ngeten, kasusnya sami kalih sing ditanglaken sail sebelumnya, tapi niku mboten dicantolaken, kabeh tak idek nonton pripun, nggih kan? Pun nggih, tadi mboten dicantolaken nggih kan, tapi kalau idek kabeh dan ini langsung mutasil binajisin, niku pripun? Sama dengan permasalahan yang sering kita lakukan niku sholat alal kubri.
salat jenazah lal kubri lek jenengan nanti semerap biasanya sandale awak dewe kan lek sandal jepit atau sepatu kan otomatis kita dianggap membawa kan ngoten. Makanya diberi solusi bahwa kalau posisi sandal kita itu di bawahnya ada najisnya, kalau niku jenengan jepit kados ngeten niki itu jenengan dikatakan sebagai orang yang membawa, cara bahasane teng mriki wau kobit atau syaddun, orang yang menggenggam atau mengikat. Maka kalau seperti itu hukum sholatnya tidak sah. Tapi kalau sandalik mang dilepaskan, napa iki jenenge jepitane utawa sepatune dicoplok imarone mek diincaki ngoten tok, maka itu tidak masalah. Kan pun jelas loh. Artinya memang itu merupakan sebuah napa bahasa cara atau solusi awak dewe ben boten sampai dihukumi membawa, mengikat, menggenggam suatu perkara yang nanti mutasil dengan barang yang najis. Ngaten niku wau mboten dikategorikan mutasil bin najis nggih. Mboten nggih. Nah niku kan sampun wa kharaja bi qabidin wa ma ba'dahu ma lau ja'alahu al-musalli tahta qadamihi. Tidak dikatakan membawa itu ketika diletakkan di bawah telapak kaki, walaupun mutasil. Padahal keterangan sebelumnya umpama iku mek disampir notok ya, disampir notok mboten dicancang, tapi kalau mutasil bin najis batal sholatnya. Nggak, sekarang ketika diinjak kan sama-sama mutasil, nggih mboten, dan itu tidak ada hubungannya dengan sujud. Beda misalkan kalian karpet ngeten iki. Nah, kan kalau disampir notok niku nggih, nempel tok. Ini kan sudah dianggap membawa hamlu. Bahasane kan ngoten wae. Mulane wau kan teng mriki fala yadru wa in taharraka bi harakati kama law shalla ala bisatin mafrushin ala najisin au ba'dihi alladhi la yumasuhu najisun. Kan pun jelas. Kalau ditemplek notok tidak diinjak, itu jenenge hamil, bisa dianggap membawa. Tapi kalau diletakkan di bawah sajadah atau najisnya itu ada di bawahnya sandale awak dewe, dan kemudian boten sampai dijepit, jepitnya dicoploki, marang ngoten mek diincaki ngoten tok, maka itu hukumnya sah. Kan ngoten nggih. Pun Al-Fatihah. Minggu ngajeng ben 2 minggu lagi teng griyane Gus Busro ya, Kenongo, alamat Kenongo, Pondok Anafiyah nggih. Bon nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.